Monya anak miat ati hana api dengan ipo sipluh ati tajuk api poksa galum te dengan imia malam han patih ni cites nyan anak miat SD gedung taman SD ijak sekolah SMP kadang-kadang di rumah sekolahnya nak belajar lewat Android anak drone kai blow HP atau anak drone kana blow HP hana blow igop na bit hana blow le drone ia minta pen ke drone i blow HP wate kana HP saja ni yang karutin ji sibuk dengan HP gelasa SMP na HP saja gelas 2 SMP na HP saja gelas le SMP na HP saja le tun imen HP ne bedah tamat SMP ni aju anak ke udaya nyo haideng idea. Semua yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak akan bisa diambil manfaat oleh orang yang membaca Al-Quran apabila dia tidak mempunyai ilmu. Sekalipun diri membaca Al-Quran asalkan benar pasti jadi ibadat, karena Al-Quran itu adalah muta'abbad bitilawatih. Dengan semata-mata kita yang baca Al-Quran langsung menjadi ibadat. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini obat malam yang berbahagia dalam wadah yang kalian ditentukan oleh Allah bermerempak pahala lebih ged lebih raya daripada tak sembahyang sunat 1000 rakaat, tak tamah dengan pahala jak kunjung 1000 urung takit, dan juga tertamah dengan pahala berpikir terhadap kematian di 1000 jenazah. Mi dan ayah, para pemuda dan para remaja sekalian, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala nepegah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Negeri yang bagus, bumi yang bagus, yang subur akan melahirkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Bumo yang gersang tidak akan tumbuh melainkan tumbuh-tumbuhan gersang pula. Menyata pegat perbandingan takalan di dalam udip gedenya siuro-uro tak pula tanaman bak saboh tempat yang kalih kita persiapkan dengan ged tak olah tanah yang butuh, kemudian tabuh pupuk yang butuh, kemudian tak jaga daripada naliang segala macam nyan wate tanaman tak puduk balahan nyan cepat berkembang. Timoh jih bagah, raya jih bagah, dan ba'ji pun akan subur. Pakan karena memang lahannya subur. Sebalik jih tajok anak campli tak pula lam tanah anu menjampu dengan kerikil, atau tajok anak campli tak pula lam lungki batai. Nyan tak dekedi pun anak campli nyan udip, tetapi jih akan merana laya kadang-kadang waktu subur di waktu yang lain, dan akhir jih akan mati. Pakan karena bumonya adalah gersang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalbu atau hati umat manusia. Nah, hati manusia ibarat daripada lahan yang subur. Nah, hati manusia ibarat daripada lahan yang gersang. Hati manusia yang ibarat lahan yang subur, di dalam hatinya na tempat untuk menerima nur, dalam hatinya na tempat untuk tumbuhnya wahyu, ilmu yang bermanfaat,
makrifah terhadap Allah Subhanahu wa taala na di dalam hatinya. Pakat karena hatinya subur. Supaya hati urang mukmin. Hati urang mukmin wate didengar wahyu nyana tempat dalam hati. Sebaliknya hati urang yang kafir nyan ibarat daripada bumo yang gersang gunung. Maka wahyu tidak ada tempat, nur cahaya dari ilahi tidak ada tempat, alian hikmah ilmu yang bermanfaat pun hana tempat di dalam hatinya. Apabila hatinya subur, maka akan ditimuh perbuatan-perbuatan yang good. Bila hatinya gersang, maka di dalam hatinya akan ditimuh perbuatan-perbuatan yang hanaget. Dalam udip kitanya, baik perbuatan diri kitanya maupun perbuatan orang lain, dua macam, get dan hanaget. Biasa aja buat yang get nyan disenangi oleh orang ramai. Draw tegala orang lain pun galak. Kemudian sebaliknya buat yang hana get nyan hana disenangi oleh orang yang ramai. Buat yang hana get nyan mi dan ayah, abang-abang luntuan ban Bandung nyan dikatakan dengan akhlak yang hana get. Implementasi perwujudan daripada akhlak yang hana get. Kemudian buat yang get nyan adalah wujud daripada akhlak yang mulia. Akhlaknya empat hidup, akhlaknya hidup di dalam hati. Putra akhlak saboh kekuatan yang tertancap di dalam jiwa sirraurit. Dari kekuatan tersebut tumbuhlah, terjadilah perbuatan-perbuatan secara ikhtiari, bukan perbuatan secara kebetulan. Kibancara terjadi bisuhulah secara mudah, min ghairil hajati ilal fikri warrawiyah, tidak butuh kepada pikir-pikir dan tidak butuh kepada nalar. Nyan akhlak, definisi daripada akhlak yaitu nasaboh kekuatan dalam jiwa kita. Dari kekuatannya itimuhlah perbuatan-perbuatan secara cepat, hana payah pikir-pikir. Maka punya perbuatan yang terjadinya baik dikatakan akhlak itu baik. Apabila perbuatan yang terjadinya hanaget nyan geken dengan akhlak yang hanaget. Nabi SAW diutuskan khususnya untuk membuat manusia ini berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kering gedanya udah dengar tak baca hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini li utammima, supaya bahwa aku sempurnakan akhlak manusia. Menyatakan di dalam istilah kaidah Arabia, wategeun dengan innama yang berfungsi sebagai hasad, pengertiannya adalah tidak ada lain. Innama bu'istu, saya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak karena yang lain selain daripada membuat manusia ini berakhlak mulia. Monya urang hana ge mengerti pua makna akhlak, ge anggap kalau Nabi diutus hanya sekedar untuk membuat manusia berakhlak, sungguh misi itu adalah sangat kecil. Nyan pakan ge pegang menanle urang karena hana ge mengerti makna akhlak. Padahal wate urang ka berakhlak mulia nyan pasti urang nyan bertakwa. Putra takwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi sirrau wa alaniyah, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah
baik di dalam keadaan sunyi atau kesendirian maupun di dalam khalayak ramai. Nyen urang yang menanggekeun dengan urang yang muttaqin. Urang yang berakhlak adalah urang yang muttaqin, urang yang bertakwa. Urang yang bertakwa adalah orang yang dipersiapkan untuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya surga langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, disediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Urang yang bertakwa adalah urang yang dipersiapkan surga. Urang yang menjadi penduduk surga itulah orang-orang yang sukses. Sukses yang diakui oleh Al-Quran dan diakui oleh hadis. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maya bahasa yang kasering kita dengar bak nek-nek katanya wa harus daudip wajib tamati. Artinya untuk hidup itu harus, boleh hidup, boleh tidak hidup, boleh dilahirkan ke alam dunia dan juga boleh tidak dilahirkan ke alam dunia. Tapi bagi orang yang kalahi kena alam dunia wajib mati. Pumana wajib mati? Tidak logis, tidak rasio, tidak diterima oleh akal ada makhluk hidup tetapi dia tidak pernah merasakan mati. Nyai terima ngeliulai dia. Nah makhluk udip terus dalam keadaan udip hana merasakan matinya, hana mungkin. Sekalipun malakul maut, malaikat pencabut nyawa, tetap harus merasakan mati. Siapapun yang pernah merasakan udip wajib merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja disempurnakan, dibalaskan terhadapmu apapun apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini di dalam dunia. Besok di hari kiamat pasti ada balasan. Ubinabut yang kali tak bubut lidahnya orangnya ubud atau raya, get atau hana get, pasti na balasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dibalas dengan pahala, yang jahat dibalas dengan dosa. Pahala itu akan berujung kepada surga dan dosa itu akan berujung kepada neraka. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Andai kata di dalam hidup ini kita berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, fali anfusikum, maka yang baik itu, kebaikan itu manfaat li anfusikum, bagi dirimu. Wa in asatum falaha, dan andai kata engkau berbuat jahat, kejahatan pun akan kembali kepada dirimu. Tidak ada manfaat ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada mudarat maksiat yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh makhluk di permukaan bumi ini taat kepada Allah bagaikan taat para malaikat, ada manfaat terhadap Allah? Jawabnya tidak. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk yang ada di bumi ini maksiat terhadap Allah bagaikan maksiatnya Fir'aun, maksiatnya Karun,
apakah ada mudarat terhadap Allah? Jawabannya juga tidak ada. Sekali lagi semua itu akan kembali kepada diri kita. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa saja yang dibebaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh sukses. Orang yang sukses menurut Al-Quran, orang yang sukses menurut Allah dan Rasulnya adalah orang yang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita tarik bahasa satu, Nabi diutuskan untuk membuat manusia berakhlak. Manusia yang berakhlak adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang dipersiapkan surga. Orang yang dipersiapkan surga adalah orang-orang sukses. Bahasa satu, Nabi dilahirkan, Nabi diutuskan untuk membuat sukses getanya manusia. Nabi diutuskan oleh Allah untuk nepeselamat getanya daripada neraka dan sekaligus nebutamang getanya di dalam surga. Nyan suksesnya wahai kaum mak. Sukses yang makna lagi nyan wahai kaum ayah, wahai para pemuda, wahai para remaja. Perle tarai, perle tak usahakan untuk pribadi getanya masing-masing, dan juga tak usahakan kesuksesan yang laginya terhadap keluarga getanya. Mak bersukses draw, berselamat draw daripada neraka. Alian usaha berselamat anu daripada neraka. Alian ayah berselamat draw daripada neraka. Berselamat perumoh daripada neraka. Alian berselamat anu daripada neraka. Apabila ayah dan ibu terus anak-anaknya selamat daripada neraka, itulah keluarga yang sukses dengan sukses yang sebenarnya. Adapun kesuksesan di dalam dunia itu hanyalah sebuah fata morgana. Kesuksesan di dalam dunia hanyalah sebuah bayangan. Artinya yang terlihat oleh kita itu adalah bukan keaslian. Kadang-kadang lidahnya mi tabayang sukses udip apabila getanya na harta, apabila na peng, apabila pendapatan getanya melebihi daripada cukup, apabila getanya hanahe bakmi tapeng. Dalam pandangan manusia, orang yang laginya geken orang sukses, putra orang sukses kaberhasil gaya. Hana payah bekerja dro gele, hana payah apuh apah li, udip genyan hana marit, insyaallah pu yang gejokna. Wate sifat manusia kalaganya dianggap oleh manusia lain genyan orang sukses. Mereka tidak perlu tahu apakah orang itu sukses selamat wate uro akhirat atau hana selamatnya hana perlu tupu. Bahkan karena ukuran sukses bunuh adalah materi atau peng. Menyagetanya orang yang beriman kenyan ukuran iman, yaitu berselamat daripada neraka. Ba getanya yang agam-agam, Allah Subhanahu wa taala perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu daripada api neraka. Nyan perintahnya wahai muslimin dan musliman kegetanya yang agam-agam, kegetanya ayah, bahkan kegetanya ayah. Yang pertama, ku anfusakum, selamatkan dirimu. Nyamandu
Masing-masing pribadi kita nyo inang agam Tuhan mudah perintah untuk menyelamatkan diri. Olehnya wa ahlikum dan keluargamu. So yang punya keluarga, so yang punya ahli, getanyo yang agam-agam. Perumoh getanyo nyan adalah ahli. Anak getanyo nyan ahli. Orang inang tidak punya ahli dia. Yang punya ahli itu adalah kaum ayah. Maka bagi tanya orang ayah yang agam-agam, pertama peselamat dro, yang kedua peselamat perumoh, yang kelima peselamat anak-anak gede. Ngempu selamatnya dengan melaksanakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Pubut atra yang ma'ruf, tinggalkan atra yang mungkar. Pajan orang baru ketupu nyobot ma'ruf, nyobot mungkar. Tente ya, apabila orangnya na ilmu. Maka pertama sekali kewajiban di atas seorang ayah, kewajiban di atas setiap pribadi adalah mencari ilmu, menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya ilmu fardu ain, tauhid, sah etiket, sah iman, fikih, sah ibadat, ilmu akhlak, selamat ibadat. Nyan wajib di atas setiap pribadi. Alenya kita nyurahkan wajib tak purna perumoh teh. Wajib tak purna mana teh ilmu fardu ainnya. Nah wajib di atas orang lain, hana wajib. Atas yang wajib di atas ayah dan di atas suami. Suami wajib mengajarkan ilmu farduin kepada istrinya, dan seorang ayah wajib mengajarkan ilmu farduin terhadap anak-anaknya. Cukup pui bagi tanya orangnya umi dan ayah. Pakan pui rata kampung na majelis ta'lim, rata kampung na balai pengajian, hampir rata kemukiman na dayah. Tanyo ayah mengaglah tu, tanyo lako mengaglah tu, yujak buat perumoh, yujak perumoh bah majelis ta'lim. Mengaglah ngana kiban, yujak anak bak dayah. Nyan wate perumoh getanyo dijak bak majelis ta'lim, beban getanyo lako kagak tanggung, kagak puakeun, kagak ambil alih oleh guru di majelis ta'lim. Yang saruji purno watanya adalah draw, tapi kagak purno litungku, alhamdulillah. Wate anak getanyo tajuk bak daya, nyan tugas seorang ayah sudah diambil alih oleh pimpinan daya. Ata yang wajib tak pernah oleh kitanya kagak pernah oleh pimpinan daya atau oleh guru-guru yang na di dalam daya. Nyainan terima kasih kitanya orang ikat. Cuma kadang-kadang orang hana gedepu mah. Rame ayah yang hana gedepu bahwa atranya wajib. Yang hana wajib justru gak anggap wajib. Yang butuh-butuh wajib kadang-kadang gak abaikan. Nyan mengkemat getanyo mi dan ayah sampai singa uro kiamat. Be gara-gara anu getanyo tamang dalam neraka. Be gara-gara perumoh getanyo tamang dalam neraka. Menyata tamang dalam neraka getanyo gara-gara dosa gok keng kolotan. Hana hayu getanyo. Getanyo uragam tetamang neraka gara-gara dosa perumohnya hana hiya sagai getanyo Pak. Lagi urang tamang pegawai kan karena keahlian. Lagi urang lewat pegawai karena sogo hana hiya ya. Uragam tamang neraka gara-gara dosa perumoh. Nah hiya uragamnya hana hiya. Yang hiya kibanti menyahawa tamang neraka ngan dosa ro ben dosa go. Kiban contoh Tiro ayah taat,
ilme farduin nah umrah kapaduga ja'waji kahliah 3 sembahyang sunat kain sembahyang berjamaah sering bersedekah nah dosa yang terjadi kalian taubat lakonya taat jatah tamang surga tapi ladung lako gabaikan purumo hana ilme etiket kakahana purumo hana ilme fikih kakahana purumoh ismayang pi kedroy hana ismayang pi urusan droy hidup aurat ngan hana hidup hana urusan lakau atau naga urusan li lakau gepegah 3-2 ge hai patih dudo hana li gepegah inti ji suami dalam keadaan taat alenya purumoh dalam keadaan maksiat dosa istri dibebankan di atas suami purumoh hana semayang na dosa raya lagi dosa raya purumoh ya hana semayang nyan kemenan dosa suami gara-gara purumoh hana semayang mangkan cukup rugo pakar rugo karena wate uro akhirat katanya bermasalah dengan dosa orang lain ati dialog tengah dalam neraka lucu-lucu orang dalam surga dialog dengan orang dalam neraka orang dalam neraka dialog dengan orang dalam surga alanya orang dalam surga sampai kedodok juga dialog mentanyang-tanyang non orang dalam surga tengah gedodok tingkat gekengan pulan ben pulen nyan begitu tingkat gekengan langsung menyengenyan dalam surga teduk ikut monya lihat tingkat gekengan atau tahui ngon hana tru ukut deh nyan tanda ngon katanya hana dalam surga orang dalam surga katanya yang bau orang dalam neraka hai ubena janji-janji Allah kepada orang yang mukmin dan muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa bandum sudah ditunaikan ubina janji Allah Ta'ala ke orang taat bandum nyata mandum kali kamu rasakan lung tanyang ba orang drone dalam neraka ubina janji Allah Ta'ala ke orang kafir dan ke orang maksiat pun atro dijawab oleh orang dalam neraka tro sih gekel orang dalam neraka mesti dapat contoh ayah dalam neraka anu dalam surga gekel ayah ne ayah gerahcat anu kabi anu iya dua anu ijawab le anu ayah hanjit bibi dalam surga ke orang dalam neraka han kabi dua anak ijawab dia anak kan han lumbi ya Allah Subhanahu wa taala nepa haram bi kepada orang yang na dalam neraka mana nepa haram nelarang karena haramnya adalah hukum uro akhirat tengah hanali hukum haram wajibnya hanali jadi mana haram nelarang ya Allah gelakai hawa sekalipun anak dalam surga jid ijo iya ke orang si yang na dalam neraka anjir jid dibantu oleh anak anjir karena dilarang menanti orang yang na dalam neraka habis kerana dialog gedemayang ita yang liurang pu sebab drone hentamang dalam neraka dijawab liurang ita yang masalakakum fi sakar apa yang menyebabkan kamu masuk neraka dijawab lam naku binal musallin
kamu awai wate masa dalam dunia hana semaya inan ada bubu urang dalam nerakanya gedemayang-demayang tapi kerodro be sampai watena urang tayang bagdanya po sebab iron kuajin tamang surga tamang neraka kan tahu lung tamang neraka kan gara-gara dosa drol tapi gara-gara dosa gop gara-gara dosa perumoh gara-gara dosa lung taat perumoh lung hana taat lung taat anu lung hana taat beban orang lain tak tanggung li deh nyen rugotat maka setiap ayah harus mengerti bahwa kewajiban pertama menyelamatkan dirinya, yang kedua menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Kiban cara tak selamat pun tak bi ilme. Lebih-lebih uronyo midanaya. Nekalan perkembangan zaman, nekalan perkembangan masa, bagaimana kelalaian yang naba anak-anak gede. Telak bacut tabi ilme han liah ke gede. Menyeborojih awai rame urang tamat SMA gejak udayah ya beut terus udayah manteng semati urang tamat SMA tamat SMP nyen biasa bahkan na urang liah S1 liah kuliah kamu rupa S1 baru liah nyen gejak udayah uronyo beile tak pegah tanah ju anak miat gedanyo lihat tamat SMA lihat tamat SMP gabuk tu gabuk kibat hantente patih li gedanyo hantente lihat li ke gedanyo baru na kemungkinan uronyo kibat anak miat tamat SD kudu alam daya nyan kemungkinan besar monya tamat SMP kagak buat pakai nggak buat karena jihlet tun kai main HP anak drone yang menteng jak di kulai tadi orangnya mak naik laki-laki HP badron nak naik main HP nah musuh hana nabi je ibalik-balik labe kan nyana doi tanpa gerah tadi apa gaji nyan anak miat SD ada terus bah HP putra pertama mian miat main game ikalan permainan geroi nyan watai main game watai kala nonton permainan walau permainan ini naik teh watai aja naik teh monya anak miat ati hana api dengan iposi peluh ati tajuk api poksa galum teh dengan imiya malam han patih ni cites nyan anak miat SD gedung taman SD ijak sekolah SMP kadang-kadang di rumah sekolahnya nak belajar lewat Android anak drone kai blow HP atau anak drone kana blow HP hana blow igop na bit hana blow le drone ia minta pen ke drone i blow HP wate karena HP saja nih yang karutin sibuk dengan HP glasa SMP napi saja glas 2 SMP napi saja glas le SMP napi saja le tun imen HP nebedah tamat SMP ni aju anak ke udaya nyo haideng idea nyo mana ni ati anak drone ni leke wo kampung truk kampungnya pui bantu drone badan pui bantu drone jauh belang bantu drone jak semerah bantu drone adik atau imen apa rombo main apa
nyen bulu tak semiki kero tu mak ya. Nyan monya jamun beroji urang gua dari daya karena kabeh peng, karena kabeh peng kamu tang hidayah gua lah kampung. Nah yang geyak minta peng, nah yang gua geyak cok peng baulun si gedang di kampung modual euro habis 3 minggu gigi salau daya tayudang trip-trip di kampung pihai mesti ke kun ayah tu ya hanya belek kaki tahu dah ya ya nyo lumo ka pujut nyo kayak kong pun lumo ile siat mu padu minggu nya langsung dijawab le na miet ayah lu hanjit lum dang trip hana le bidin le gore pakan karena beoi kebut nya jamun karena beoi gejuk but maka haideng ati ni kampung he hidayah hidayah istirahat hidayah beut bengah tren beut istirahat bedah semayang luhur berjamaah liah makan-makan beut tren ji semayang asar liah semayang asar berjamaah rilek nah yang main bola main poli main kasti nah yang main anak guli lebihnya mana mi dalam daya anak mian tamai tadi tu dalam daya anak uli main ni alenya lihat maghrib beut tren beut relax mulang tiat linya istirahat nah hana menyai kampung geyo jauh belang geyo akoh naliang geyo ikat pagi geyo angkut gelupa geyo putaho tukok haideng nya jemun uronyo karena anak miet iwo dari dayah kena urumoh IMN HP nyan ke gara-gara HP yang tukang lekewo dari dayah tayak sawu anak miet tiap uro Jumat tayak jupeng tame makanan baje kuto tacok tapuo baje lihat tagosok taintat keji yang kuto tacok hana payah itu merah hana payah gosok keroy olehnya peng jajan lebih imagun hana payah tayu blobu olehnya peng jajan teratur tiap uram Jumat tajak tak tahu ana tetapi habis 3 si belian hidang dayah ilakeo ati tro kena rumah pubut 20 per jam sibuk ji dengan HP nyamanan mi nya maka menyana rencana peselamat nyo na miat cep nyo tamat tikula SD titipkan lam daya letun hidup lam daya menyebab daya mu adalah letun hidup lam daya itu bir ijazah setingkat SMP naijai kula ina naijai kula badayah mu adalah termasuk bagdanya wadi jinim ba dia dayah dia ulhak nyen kana mu adalah miyane miat tikula SD jak gede hetun itu bijazah setingkat SMP miyane mi SMP tamang hetun itu bijazah setingkat SMA ane miat SD 2 hidayah 6 tun itu bijazah 2 boh SMP dan SMA ijo ijazah SMP nyan mutiaji ijo ijazah dayah inan setingkat SMP ijak ke Medan ini tamang SMA di Medan diterima itu biar ijazah setingkat SMA ini dayah ijo ijazahnya ijak ke Jakarta ini ya kuliah ke Jakarta diterima artinya ijazah dayah mu adalah uronyo yang diakui oleh negara yang mengeluarkan ijazah itu adalah Kementerian Agama keuntungan ji putra mak idron gelah beban dengan Allah SWT tanggung jawab drone gelah alenyan drone hana mu pikiran nekana alenyan anu drone gelah ilmu farduin ijazah dirempok siapa tahu kadang dudoji dilanjutkan rezeki dayah dudojet anu getanya ke anu yang akan mengembangkan agama di masa yang akan datang nyan cara uronyo mak apabila ingin melihat anu gedanyonyo sukses
menyanyo hana pelaku kalenlah contoh-contoh yang kana babagok ya, makanya haba yang lu perahnya yang sangat lu tujukan ke ayah yang muda-muda, ke mak yang muda-muda, ke drone mak yang katua-tua hana tak perle haba lu perahnya pakan tabak anu ke bere raya ayah yang tua-tua hana tak mengenai karena anak gedenya kare raya mandung kamu kumih kamu janggut bos sapai ka kereh kai kerja geroi nyan hanai patih li gedenya udah hana mungkin li. Maka kepada ayah yang muda-muda, mak yang muda-muda, nemu musyawarah dua nemu pakat bersinkron menyepakat pelahara manok bandua dron pelahara manok lako pelahara manok perumoh pelahara manok ayah pelahara manok mak pelahara manok menyepakat pelahara cerape banduan upakat pegah ba ayahnya katanya tak pelahara cerape mende atau ayah tak pelahara manok yang be sidro pelahara manok sidro pelahara cerape nyan yang kalau manok nak nampung je pop ya sidro pelahara manok sidro pelahara cerape di mak gedukung anak beyabet ba ayah anak gedukung nyan ayah tukang pelahara cerape ma tukang pelahara mana yang talu sawa ma atau sebaliknya di ayah gedukung geperle anak beyabet tapi bak mak hana gedukung nyan mak yang tukang pelahara cerape ayah yang tukang pelahara mana yang talu tetap mana kejahatan yang bertanding dengan kebaikan biasa yang kalah adalah kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah berat sementara kejahatan itu adalah gampang. Kejahatannya menyenangkan, kejahatan itu sesuai dengan tabiat manusia, tapi punya kebaikan berat. Siapa yang merasakan berat? Jiwa tabiat gede maksud tadua ba majelis taklim hijim ngan tadua ba jambu 2 jam semangat ni semangat tadua la majelis taklim hijim ngan tadua ba jambu 2 jam semangat ha yang betul memang pengelau mangat tadua pu mangat tadua la majelis taklim semangatnya semangat beut taduk tabut ngan taduk ke rod semangat apa nak mayang dia beut ana ati duk yang kan beut nak mayang ana kan ati beut mayang ti duk ana mayang mesti telat ke boleh beut le tungku je tahu hana hai bangai ke berarti nak kilah na yang jit nyatanya banyaknya jit nyatalah boleh tengku jut itu ipat hana hai bangai hajit telat kayaknya kan ya tapi punya kelalaian pun jit telat pakai karena sesuai dengan tabiat kamu ya agam semangat duk dalam majelis taklim sijim atau 20 minit dari maghrib dengan isya ngenta duk bak kedai kopi sampai po 2 boleh jawab je tetap mangat duk bak kedai kopi hanjik ke pakai karena duk dalam majelis taklim itu ibadat. Yang namanya ibadat itu pasti ditantang oleh nafsu kita, ditantang oleh syaitan kita, ditantang oleh kawan-kawan kita. Jai lawan ngendro melawan, ngen syaitan kitanya melawan, ngerkarkan kitanya juga melawan. Tapi wateta dua pakai dia kopi ngendro tu pah, ngen syaitan pipah ti, ngen tika sabepu. Dumna le udah yang dua pakai dia kopi sampai po 2 po malam, nak terasa tidak terasa, karena sesuai dengan tabiat. Nyo atranyo menyahana taparan-paran wahai kaum ayah.
hana taparan ro, hana taparan anu tuh tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Itu yang biasa tak kelukan, tapi pakan anu lung idut lung, pakan anu lung hanai hormat lung, telung kalian anu gop galak lung, telung kalian anu lung wah lung. Selalu yang tak pertanyakan adalah akibat, hana pernah tak pertanyakan sebab. Padahal yang perlu kita hilangkan dia apa? Sebab. Putra sebab jahil. Sebab dia adalah jahil. Gara-gara jahil ilmu, maka terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Monya urang lang saboh kampung gebeut mendung-mendung. Anak remaja beut, anak muda beut, urang tua beut mendung. Nyan pasti na beda ngan urang kampung yang hana beut. Pasti beda. Taba urang watai duduk dalam majelis ilmiah nyan ate geudip. Bukti ji gitanya berperintah. Alaikum bimujalasatil ulama wal fuqaha. Wajib di atas gata tamu duk dengan para ulama, tamu duk ngaurang saleh. Wajib. Mau duk dengan ahli ilmu, mau duk ngaurang saleh, wajib. Pakat. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita biduril hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il batar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang bima'il matar dengan iuj. Nyan je tetes. Musyaji pun na urang ge bormon ya ge kuah mon ba lu ji sirtuh mong puluh meter tanah dari kedalaman sirtuh mong puluh meternya nejok 25 saboh tima nepu 2 ia terhubung sih bak tempat yang tampah. Saboh tima tu tanahnya nejok ne pertama lam kamar. 6 bulan kemudian nak periksa. Ne periksa ne kalen tanah yang naik luar kiban, tanah yang dalam kamar kiban. Insyaallah tanah yang naik luarnya pasti kai timoh anu ngelir. Tanah yang na di dalam pasti hanai timok anak ngelir. Pat beda. Padahal tanahnya sama-sama di kedalaman 150 meter di bawah tanah dari permukaan. Dipastikan steril daripada bijih nalir. Karena kaju utar uyuk gede pasti steril daripada bijih nalir. Tapi kok bisa yang satunya tumbuh rerumputan dan yang satunya lagi tidak tumbuh. Tanahnya saban tapi beda. Rezeki yang saboh itimoh naliung yang saboh hana itimoh. Pakan yang saboh itimoh naliung yang sabohan. Jawab di karena tanah yang nadal di luar nyan inan disirami oleh air hujan. Karena bak tanahnya na keneng iujin. Gara-gara iujin yang adat Allah nepetimohlah anak kaya, nepetimohlah naliung, nepetimohlah padi tumbuh-tumbuhan. Sementara tanah yang na dalam kamar kita hanai timoh naliung. Kenapa? Karena tidak pernah tercurahkan air hujan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu tanpa air hujan, bukan. Tapi itu adalah sunnatullah, adat Allah. Adapun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha kuasa. Sangat boleh jadi Allah Subhanahu wa taala di atas marmar Allah akan menumbuhkan padi. Sangat boleh jadi di atas batu besar Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tanaman.
dan segala macam. Akan tetapi adat Allah nepudip bumo yang mati, bumo yang hanana liang, bumo yang hanana kaya ngepun nepudip ngan ia ujian. Lagi adat Allah Ta'ala bak nepudip bumo mati menanlah adat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bak nepudip ati gedanya yang mati. Putra adat ji, yaitu dengan menduk-duk dengan orang ilmu, menduk-duk dengan orang saleh. Ati taduk lam kawan orang berilmu tak dengar ilmu udip ati. Ati taduk-duk dengan orang saleh gedanya akan ruh tak ikut gaya-gaya orang salehnya. Gedanya akan tak dengar haba yang jero. Gedanya akan tak kalen wajah orang yang saleh. Gedanya akan tak tiru perbuatan orang yang saleh. Almar'u ala dini khalih fal yandur may yukhalil. Manusianya adalah di atas agama temannya, maka hendak melihat oleh kamu may yukhalil, siapa orang yang akan dijadikan sebagai teman. Gedanya akhlak, gedanya lagi akhlak ngon tu menyengon gedanya nyangga akhlaknya akan turut bagi dia. Menyengon gedanya akhlak ji bro, nyan akhlak bro nyan pun akan ideng bagi dia. Bahkan ya Allah kak oh je anak tri belum buah yang no sengaja awal lengkoh juga bagah lia tahu hana li segala puji dan syukur hana li juga bagah berubah tahu mi bati taib iya ubutul kak bele tak pegah tak duk-duk dengan orang saleh, tak ikut orang saleh, tak cerita-cerita mak. Neduk limang bang. Ya, neduk ne pegah-pegah tu tentang orang saleh. Ne cerita orang saleh bagi dia kopi. Nyan na faedah, rayu dah faedah. Putra faedah je. Apabila disebutkan orang-orang saleh di dalam satu majlis, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu turun. Kemudian rahmat itu dijadikan sebagai awan. Awan itu akan membawa hujan. Hujan itu tidak akan diturunkan, melainkan di dalam negeri orang-orang kafir. Maka siapa saja orang kafir yang minum air hujan tersebut dipastikan masuk agama Islam. Tanya tak duduk bagi dia kopi tak pegah-pegah cerita-cerita orang saleh. Yang gara-gara tak cerita-cerita orang salehnya Allah Ta'ala nak putra rahmat. Rahmatnya berempat ke dalam majelis yang diceritakan orang saleh. Tanya limang tu dah dua dalam majlisnya, yang berlimang tu muter rahmat gitu. Rahmatnya nepegat kawan li Allah. Awannya ime ujian. Ujiannya hana neperhut li Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan di dalam nanggro urang kafir. Waterhut ujian dalam negara orang kafir pasti na orang kafir yang jet di ujiannya. Maka siapa saja berangkat so manteng orang yang dijet ia ujian, yang dimeli awan, yang awannya dari rahmatnya gara-gara cerita orang saleh bunuh nyan pasti orang kafir yang jet di ujiannya ditemang Islam pasti. Sama denganku gedanya nyepak ikidai tambu tadu tak cerita-cerita ke orang saleh ideh ba ujung bumau na orang tamang Islam sebab ngedeu hana radu pu ideh ba ujung dunia ini di Amerika ini ya di Prancis ini na orang ditamang Islam pakai tamang Islam gara-gara dijet iujin yang terjadi daripada awan
Berlin tetel ni kaji kan. Ya. Saya ke jalan yang nak boleh. Ya. Ijib iujin yang jiat daripada awan daripada rahmat gara-gara gedenya pegah-pegah kurung tali. Sama dengan urang ba ujung dunia ada mengislam sebab ngedenya. Nyan baru dah pegah-pegah cerita urang yang saleh. Apalagi berkawan dengan orang yang saleh. Ya. Berteman, mujib-jib kupi, dua-dua dengan orang yang saleh, nyan tika lebih lah. Ya, nyan akhlak ganyan akaitan kena bagi dia. Tabiat gedanya akan diikut tabiat ganyan. Maka wajib mujalasahnya. Menyaati kau de, nyainan baru itimoh kebaikan. Menyaatinya kau de, baru mungkin terjadi perbuatan-perbuatan baik. Tapi bila hatinya mati sebagaimana orang mati, tidak ada pergerakan, tidak ada kelakuan, begitulah hati yang mati itu tidak ada kebaikan. Hati yang keruh tidak akan tumbuh perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana di tempat yang keras itu tidak akan tumbuh tanaman. Hati anak bate hai timo tanaman. Hati yang buta tidak akan melihat kebaikan itu baik dan tidak akan melihat kejahatan itu adalah jahat. Paket hati buta, lagi buta mata. Orang buta mata hana getoh beda warna putih dengan warna hitam. Menanlah buta hati, hana tidak bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nya menan. Jadi nak perle anak kita yang begat, pudip hati. Nak perle perumah kita yang begat bang, pudip hati. Ya, nak perle apa keluarga masyarakat kita yang begat, pudip hati. Ngempudip binuril hikmah dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada perbaikan selain daripada pendidikan. Tidak ada perbaikan melainkan lewat ilmu pengetahuan agama. Tak akui pijit, hana tak akui pijit. Satu-satunya cara untuk membuat orang baik itu adalah pendidikan. Karena pendidikan atau pengetahuan akan membentuk sebuah pemikiran. Pemikiran itu akan melahirkan sebuah sikap. Sikap itu akan melahirkan kelakuan. Kelakuan ditentukan oleh sikap. Sikap itu dibentuk oleh pemikiran. Pemikiran itu ditentukan oleh pengetahuan. Punya pengetahuan orang butoi pengetahuan salah, ujung-ujung di buat salah. Yang kedua, mak ayah yang muda-muda, mak yang muda-muda. Hati anak kita nyonyo adalah jauharun nafis. Imam Al-Ghazali nulis di dalam kitab, salah satu daripada bud yang paling penting adalah takdibul aulad, memberi adab terhadap anak-anak kita. Nyan min ahammil umur, daripada bukan salah satu perkara yang paling penting, yang anggap penting sawa agama. Salah satu perkara yang paling anggap penting dalam agama adalah takdibul aulad, memberi adab terhadap anak-anak kita. Ate anak kita nyonya jauharun nafis, mutiara yang sangat elok. Yang namanya mutiara harganya mahal. Yang namanya nafis dalam bahasa Arab dikatakan dengan nafis, diterjemahkan dengan elok. Apa artinya nafis? Nafis itu adalah sesuatu yang tidak ada gantiannya. Atra yang hanangan tagantonyan elok bukan bahasa Arab, nafisun.
Al-waktun nafis. Waktu itu adalah elok. Kenapa waktu itu elok? Karena waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa digantikan. Maksudnya contoh, Iron biasa tiap bengah nan baca Quran 20 buah ayat. Biasa. Kebetulan karena na pesta dalam kampung, gabu ane irmoh pesta hana nerempak baca Quran orang. Gelanto ne baca bengah ne baca ter malam. Lihat semayang isya malam ne baca Quran 20 buah ayat. Kasat bro ne ganto atau bunuh bengah. Pertanyaan ji, butuh itu man 20 buah ayat yang ne baca malam lihat semayang isya nyan gelanto ne baca bunuh subuh. Gelanto ne baca bunuh bengah. Jawab ji ke yang dibaca malam 20 buah ayat yang adalah mengisi umur drone bak wate malam. Adapun wate bengah yang kosong daripada baca Al-Quran bunuh tetap dalam keadaan kosong. Anak ngendawai. Maka gekun al-waktun nafis. Ati anak katanya lagi nyan pegah limum al-gatari. Menyesempat gadah. Menyesempat rela hanangan takkan tahu. Maka nabilah Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu, tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitratil islamiyah, kesucian yang dibangsakan kepada Islam. Bandung anak yang lahirnya nyanjik tekun Islam bandung. Anak kotor tepu aja. Suci bagaikan kertas yang putih dan Islamiyah, dibangsakan, dinisbahkan kepada Islam. Anak Nasrani golong balik nyen nata hukum ji Nasrani anak lo. Ayah ji Mesir Nasrani, mak Nasrani, anaknya golong balik. Mesir mati anak Nasrani yang golong balik. Ho jiat ji dalam syurga akhirnya. Jiat ke ghilmanun syurga. Budak-budak dalam syurga. Apalagi anak kita yang udah Islam. Iya Islam, mak Islam, nanggrawa Islam. Nyanti kata hukum juga Islam. Anak hana mak hana ayah muwet-wet dalam nanggro urang Islam nyan ke hukum anaknya ke Islam. Jadi Bandung alal fitrah Islamiyah biasa tak pegah berakan pu anak gedanya nyan iwate wubuji ibarat daripada kertas putih. Kertas putihnya tergantung urang mak. Punya tacet hitam, hitam, tacet hijau, hijau, tacet kuning, kuning, tergantung rumput. Innama abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya saja dua ibu bapaklah yang mengyahudikan anak atau menasranikan anak atau memajusikan si anak. Anak jiat ke majusi atau anak jiat ke nasrani atau anak jiat ke Yahudi nyan gara-gara mak dan gara-gara ayah. Ini contoh pada bergabuno ayah ji nasrani, mak ji nasrani. Dudol hiah balik anaknya tetap dalam agama Nasrani. Nyan so buat mak dan buat dia. Munya kitanya urangnya apa? Diikut gaya Yahudi, diikut gaya Nasrani, diikut gaya Majusi. Nyan so salah, salah mak dan salah ayah. Nabi dalam hadis yang lain nebuah la tattabi'anna sunanal ladzi min qablikum
shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumhu. Nupingat li Nabi bagitanya la tattabi'anna, sungguh pada satu masa kamu akan ikut sunnah-sunnah, jejak-jejak urang segolong gata. Kiban cara ta ikut bacut, siberan bisiberin, tijengkai, wadiraan bidiraen, sihah bimisihah, bacut. Duduk ibat hatta lau salaku juhra dabbin, sehingga jikalau mereka itu masuk ke dalam seumpama lubang biawak, lubang buaya, la salaktumhu, sungguh pasti kamu akan masuk juga. Ikut pun bacut, tijengkai, sihah demi sihah, dudau tadi gedi awaknya ditamang dalam umpung buya, gedanyo pun umat Nabi Muhammad akan tatamang. Nyan kaawai Nabi ingat li Nabi. Maka untuknya tak selamatkan anak-anak gedanyo be diikut ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Majusi. Caranya hanya satu, yaitu lewat berikan mereka itu ilmu pengetahuan agama. Necita-cita wahai mak, necita-cita wahai ayah, bejit anak dron ke anak yang taat kepada Allah, hormat terhadap dua orang tua. Tak habis peng, tak habis pikiran, tak pehek tubuh, tak tundra tujuan ji. Bejit anak kita ke anak yang taat terhadap Allah, hormat terhadap dua orang tua. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, apa katanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan bagi kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa zurriyatina, dan dari zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, ketetapan mata yang menyejukkan mata, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, akan pemimpin. Menyekeun uraceh boh hati belahan jantung, tibijeh mata, qurrata ayun, tibijeh mata. Ati takalan anu menyenangkan, ati takalan anu menyejukkan. Nyan lagi nyan anak yang tahawali kita nyo, mi dan ayah para bunda sekalian. Maka yang muda-muda persiapkan diri untuk menjadi ayah yang sukses. Yang gadis-gadis persiapkan diri untuk menjadi istri yang sukses. Karena di saat yang muda sukses, yang gadis sukses, pada satu saat mereka berkeluarga, jadilah suami sukses, jadilah istri yang sukses. Kemudian pada satu saat mereka akan dianugerahkan keturunan, maka jadilah ayah yang sukses dan ibu yang sukses. Kalau ayah sukses, ibu sukses, pasti anaknya sukses. Sukses yang dimaksudkan adalah punya tanda-tanda, punya ciri-ciri, selamat daripada neraka, tamong di dalam surga. Nyan kenan pabih pikiran ayah, nyan kenan pabih pikiran mak, kenan pe abih peng, supaya anak kita nyan budoy-budoy je kan yang menyenangkan. Menye ayah taat, perumoh taat, anak taat, gasien bagasien ni gede. Hana arti le harta, tapi apabila keluarga tidak taat,
artinya kita tidak bisa menikmati. Kita punya tapi tidak bisa menikmati. Rumah teraya, motor tele, peng terjai, tapi ada tahu rumah hana nyaman. Urang agama teguwa rumah hana nyaman, urang inang teguwa lako hana nyaman. Urang si atewa hana nyaman. Padahal fasilitas serba ada, tapi pikiran hana nyaman, lelah. Lebih baik kita tidak punya apa-apa, asalkan pikiran kita nyaman, pikiran kita aman, tidak lelah. Dalam bahasa agama dengan raha. Siapa yang akan merasakan raha itu adalah orang yang bertaubat dan orang yang berbuat taat. Mau hidup senang, bertaubatlah dan taatlah kepada Allah. Pasti Allah akan menyenangkan hidup kita di alam dunia ini. Sebagai penutup, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan bahwa beristighfarlah kamu terhadap dosa-dosamu yang sudah kamu lakukan. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya Allah. Yumatti'kum, pasti Allah akan menyenangkan kamu di dalam hidup dunia ini, mata'an hasanan, dengan sebuah kesenangan yang sangat bagus, ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan, yakni ajal tiba. Para ulama mufassir berkesimpulan, faman taba aniz dzunub wa akhlasa ibadata rabbih asya fi amnin wa rahatin wa ridan wa in duyyiqat alaihi dunya. Barang siapa yang sudah bertaubat daripada dosa dan mengikhlaskan ibadat kepada Tuhannya, dipastikan hidupnya dalam keadaan aman, tidak ada ketakutan, hidupnya dalam keadaan raha, nyaman jiwa, tidak lelah jiwa, waridan, dan hidupnya dalam keadaan rida. Wa in duyyiqat alaihi dunya, sekalipun dunia disempitkan, ditanging wadih langit atau tanging uyup bumau, tapi bila na taubat dan na taat, pasti nyaman. Orang yang miskin udip nyaman hana tulis dalam buku, tapi yang tupu adalah orang yang merasakan. Terbalik ji, wa man lam yatub wa asara alal ma'asi asya fi khaufin wa nasabin wa sakhat wa in wusi'an alaihi dunya. Barang siapa yang tidak bertobat daripada dosa, terus mengekalkan diri di atas maksiat, dipastikan hidupnya dalam keadaan takut, wanasab dalam keadaan lelah jiwa, wasakat dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala, wa in duyyiqat alai wa in wusian alai dunia, sekalipun dunia diluaskan terhadapnya. Orang yang banyak harta tapi hidupnya tidak nyaman, itu banyak yang ditulis di dalam buku-buku. Ada orang Yahudi yang ranking 4 kaya di dunia, dia tidak merasakan nyaman hanya karena dipanggil orang-orang dia itu orang terkaya di dunia, sehingga di pertengahan tahun 2022 dia menghibahkan 1/4 hartanya ke sebuah yayasan. Kenapa? Karena orang memanggilnya dia itu orang terkaya di dunia. Hana nyaman nih gara-garanya, lelah. Yang dianggap nyaman lejito anak miat mukat koran bak bandara, anak miat mukat koran bak bandara, itulah orang yang diakui leji orang paling nyaman, paling damai udah. Jih yang orang lumui kaya di dunia hana dirasakan lagi perasaan anak miat mukat koran. Alian udip dalam murka Allah.
Wa in wusiat alaihi dunia, sekalipun dunia diluaskan terhadapnya. Pakan menan id la khaira fi aishin ba'dahun nar, karena tidak ada kebaikan di dalam sebuah kehidupan apabila sesudahnya adalah neraka. Tidak ada kebaikan di dalam hidup ini apabila kuburan lubang neraka. Apabila terminal akhir kita adalah neraka, tidak ada kebaikan dalam sebuah kehidupan. Tapi yang hidup yang paling baik, hidup yang paling bermakna adalah hidup yang berujung kepada surga. Kuburan kita selaku tempat transit sementara, raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga. Sekalipun hidup di rumah gubuk, sekalipun hidup dalam pandangan orang morat marit, sekalipun hidup dalam pandangan orang dianggap kita orang yang gagal, tapi asalkan kuburan kita raudhatun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun surga, itulah kehidupan yang idealis, itulah kehidupan yang perlu dicari oleh semua orang yang mengaku dan mengimani adanya surga dan adanya neraka. Kita hidup di dunia sementara, akan tetapi kita diciptakan untuk selama-lamanya. Nikmat surga selama-lamanya, azab neraka juga selama-lamanya, kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang matinya dalam keadaan beriman, sekalipun masuk dalam neraka, pada satu saat akan menjadi penduduk surga untuk selama-lamanya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyau menteng abah baluntuan, mudah-mudahan jid kena sehat bagi diri luntuan, jid kesemangat bagi wali murid, bagi kaum mak, bagi kaum ayah, untuk lebih giat kita yang telah lakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Yang salah satu yaitu ta'allum, mencari ilmu untuk diri kita dan memberikan ilmu kepada keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lung tuan baca doa bacud, habis doa tak baca Fatihah tergatuk tapo takasan berfala oleh Allah Ta'ala kepada urunci-urunci kita ya. Kemudian dia nyantam telawat leh dok tapo kena bukti dan cinta terhadap Rasulullah. Semoga Rasulullah Nabi syafaat ke ketika tengah wate urut kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa limashayikhina wa limuallimina wa liustadina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa liman lahu haqqun alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna wa walidayna minan nar wa la taj'alna walidayna hataban min hatabin nar. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina wa kalami walidayna عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ala ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dhunuba ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kshif anna wa an jami'il muslimin minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i ma la yakashifu ghairuk. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma hafadhil masjidal aqsa minal yahudil hakidin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma wa tahhiril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya qawiyyu ya matin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab sari'al hisab ihzimil yahuda wa zalzilhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansurna wal muslimina wal mustad'afina fi kulli makan wal mujahidina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimina wal mujahidina fi Palestin ya akramal akramin. Allahumma ansurna wal muslimina wal mujahidina fi Palestin ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya aziz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wassalamu radhiyallahu anhu. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal Hasbunallah ni'mal wakil man maulan man nasir la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.